Dan untuk mengetahui apa saja informasi menarik dari Biro di daerah, sudah bergabung bersama kami. Ada dua rekan kami, ada Wanasari dari Medan, Sumatera Utara, dan Firda Jumari dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pertama kita ke Medan terlebih dahulu. Wana, ada informasi apa dari sana? Silakan. Selamat siang Rendra dan pemirsa. Kabar pertama kami awali terkait dengan penemuan ular sanca, di mana warga dikagetkan dengan 2 ekor ular sanca yang bersembunyi di plafon rumah warga dan kamar mandi. Damkar Medan langsung bereaksi dan menangkap ular tersebut. Inilah video amatir milik warga yang merekam aksi petugas pemadam kebakaran saat mengevakuasi ular jenis piton yang bersembunyi di plafon rumah warga di Jalan Pelajar Timur, Gang Sopo, Opur, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Dengan bersusah payah menggunakan tongkat, akhirnya petugas damkar berhasil mengevakuasi 1 ekor ular piton dengan panjang 4 meter yang bersembunyi di atas plafon rumah ruang dapur. Usai berhasil mengevakuasi ular tersebut, petugas juga mengevakuasi ular piton sepanjang 3 meter dari ruang kamar mandi yang berjarak tidak jauh dari lokasi pertama. Kedua ular piton tersebut kemudian dievakuasi dan dibawa ke kantor Damkar Kota Medan yang nantinya akan dilepas liarkan ke habitatnya. Kita beralih ke kabar selanjutnya terkait kasus korupsi. Pemirsa, mantan Sekda dan mantan Kapolres ini menjadi saksi pada kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Rabu kemarin. 2 orang terdakwa selaku Direktur PT Dalihan Natolu Group atau DNG dan Direktur PT Rona Namora yang menyuap mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting, agar dimenangkan dalam proyek pembangunan jalan senilai 231 miliar rupiah. Pada persidangan ini, hakim menyebutkan jika terdakwa Topan Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Sumut memiliki kekuatan penuh menentukan dan melakukan pergeseran anggaran proyek jalan di Sumatera Utara. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi. Jaksa KPK menghadirkan 5 orang saksi, yakni mantan Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi yang mengenalkan Akhirun Piliang dengan Topan Ginting. Selanjutnya mantan penjabat Sekretaris Daerah Sumatera Utara Effendi Pohan yang juga menjadi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 3 saksi lainnya yakni Kepala Bapelitbang Sumatera Utara Diki Panjaitan, Bendahara UPT Gunung Tua Irma Wardani, dan Abdul Aziz Nasution ASN UPTD Gunung Tua. Baik, itu tadi 2 kabar pilihan menarik dari Biro Medan. Selanjutnya kami kembalikan ke Rendra di studio. Baik, terima kasih Wanasari informasinya. Kita selanjutnya menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan bersama Firda Jumardi. Firda, silakan, ada informasi apa saja dari sana? Ya, Rendra dan juga pemirsa, kita awal informasi pertama dari Biro Makassar. Sejumlah siswa mengalami luka ringan tertimpa reruntuhan plafon yang ambrol akibat tertimpa pohon kelapa di Maros, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini sempat membuat panik seluruh siswa dan guru yang sedang dalam proses belajar mengajar. Beginilah kondisi salah satu ruang kelas di SDN 14 Samanggi, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang tertimpa pohon kelapa setinggi 15 meter. Sejumlah material ambrol bahkan berjatuhan ke lantai dan sempat mengenai sejumlah siswa yang saat kejadian sedang dalam proses belajar. 3 dari 20 orang murid di dalam kelas luka ringan. Menurut pihak sekolah, kondisi pohon kelapa yang berada tepat di belakang sekolah itu memang sudah lama dikhawatirkan akan tumbang. Namun tidak ada pihak yang mau menebangnya karena keterbatasan alat. Dan untuk sementara ruang belajar siswa yang tertimpa pohon kelapa dipindah ke kelas lain. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros telah membersihkan pohon tumbang yang sempat menimpa atap bangunan kelas sekolah. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. 1 unit
mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Bone mengalami kecelakaan tunggal saat hendak menuju lokasi kebakaran. Peristiwa ini terjadi di Desa Aralai, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dan menyebabkan 4 anggota Satgas Damkar mengalami luka-luka. Kecelakaan bermula ketika Satgas Damkar wilayah Kahu menerima laporan kebakaran rumah warga di Desa Gatareng, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. 1 unit mobil damkar yang memuat 4 orang personil dikerahkan menuju lokasi kejadian mengalami kecelakaan terbalik setelah mencoba menghindari sepeda motor dari arah yang berlawanan. Dalam insiden tersebut, 4 orang anggota Satgas menjadi korban. 2 diantaranya mengalami luka berat dan langsung dirujuk ke RSUD Tenria Warubone. Sementara 2 orang lainnya mengalami luka ringan dan mendapatkan perawatan di puskesmas setempat. Kasus kecelakaan tunggal tersebut kini telah ditangani pihak berwajib. Ya, Rendra dan juga pemirsa, demikian 2 informasi dari Biro Makassar. Kembali ke Jakarta. Terima kasih Firda Jumari dari TV One Biro Makassar. Sebelumnya juga ada Wanasari dari TV One Biro Medan. Selamat bertugas kembali.